Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Topik bahasan kita kali ini tentang pengadaan khusus. Apa dan bagaimana pengadaan khusus itu? Simak penjelasan berikut ini. Bahasan tentang pengadaan khusus dibagi dalam 5 subbahasan. 1. Pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. 2. Pengadaan barang atau jasa di luar negeri. 3. Pengecualian dari ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 4. Pengadaan barang atau jasa untuk pelaksanaan penelitian. 5. Tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri. Pertama, pembahasan tentang pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Secara definisi, keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri atau di dalam negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan segera. Keadaan-keadaan yang termasuk dalam keadaan darurat yaitu 1. Bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. 3. Kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. 4. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri. 5. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang sejenis, atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang sejenis. Dalam hal konstruksi permanen digunakan dalam penanganan keadaan darurat, maka penyerahan pekerjaan permanen dilakukan ketika masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Sedangkan kebutuhan penanganan yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, maka penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Kedua, pembahasan tentang pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Pengadaan barang atau jasa di luar negeri pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Namun, dalam hal tidak dapat dilaksanakan sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018, maka pengadaan barang atau jasa dapat disesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri. Ketiga, pembahasan tentang pengecualian dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan barang atau jasa yang diatur dengan Perpres 16 Tahun 2018 dikecualikan untuk pengadaan barang atau jasa 1. Pada badan layanan umum. 2. Yang berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. 3. Yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. 4.
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Keempat, pembahasan tentang pengadaan barang atau jasa untuk pelaksanaan penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Penelitian bisa dilakukan oleh 1. PA atau KPA pada kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai penyelenggara penelitian, dan 2. Pelaksana penelitian. Sebagai penyelenggara penelitian, PA atau KPA memiliki 3 kewenangan, yaitu 1. Menetapkan renstra penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional. 2. Menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada renstra penelitian dan atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional. 3. Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. Sedangkan yang bisa menjadi pelaksana penelitian ada 5 kelompok, yaitu 1. Individu atau kumpulan individu yang meliputi baik pegawai ASN atau bukan. 2. Kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. 3. Perguruan tinggi. 4. Organisasi kemasyarakatan. Dan 5. Badan usaha. Metode yang digunakan untuk memilih pelaksana penelitian ada 2, yaitu 1. Kompetisi yang dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian. 2. Penugasan yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus. Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan penelitian diatur dalam peraturan Menristek Dikti. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan atau fasilitas yang berasal dari satu penyelenggara penelitian atau lebih. 2. Penelitian juga dapat dilakukan dengan kontrak selama 1 tahun anggaran atau lebih. 3. Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Kelima, pembahasan tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri. Tender atau seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk 1. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas 1 triliun rupiah. 2. Pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 miliar rupiah. 3. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 25 miliar rupiah. Untuk nilai kurang dari kriteria yang sudah ditentukan tadi, tender atau seleksi internasional dapat dilaksanakan bila tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan. 4. Pengadaan barang atau jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing. Badan usaha asing yang mengikuti tender atau seleksi internasional harus melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya. Badan usaha asing yang melaksanakan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan purna jual.
Pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi atau jasa lainnya yang dilaksanakan melalui tender atau seleksi internasional diumumkan dalam situs web kementerian, lembaga atau pemerintah daerah, dan situs web komunitas internasional. Dokumen pemilihan pada tender atau seleksi internasional paling sedikit ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bila ada penafsiran arti yang berbeda atas dokumen pemilihan, maka dokumen yang dijadikan acuan adalah dokumen yang berbahasa Indonesia. Pembayaran kontrak melalui tender atau seleksi internasional dapat menggunakan mata uang rupiah atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Proses pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri. Demikian bahasan kita tentang pengadaan khusus. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.